Salam Leksumana, salam keadilan dimanapun kita berada. Pada sesi kali ini saya akan membawakan materi tentang penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kewenangan tersebut ada pada penegak hukum, terutama ada pada kepolisian dan kejaksaan. Maka untuk langkah awal ini saya akan membawakan materi tentang penyelidikan dan penyidikan tersebut. Yang pertama tentang penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan upaya penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini, artinya dengan undang-undang KUHP di pasal 1 angka 5 KUHP. Nah, penyelidik itu adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia ataupun pejabat lain yang diberikan kewenangan ataupun pejabat pegawai negeri sipil lain diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Sementara kewenangan penyelidik yang pertama adalah menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya sebuah tindak pidana. Yang kedua adalah mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga adalah menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dari seseorang tersebut. Yang keempat adalah mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dan bertanggung jawab dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang sebuah tindak pidana dan dengan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut dijelaskan diuraikan di dalam pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara penyidik di pasal 1 angka 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kewenangan penyidik ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua adalah melakukan tindakan pertama pada tempat saat di tempat kejadian. Yang ketiga adalah menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberi tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan baik terhadap orang ataupun badan ataupun barang yang orang tersebut bawa dan dicurigai. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik. Lantas adalah mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang selanjutnya adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Hal ini biasanya ada surat pemanggilan ya kalau sudah masuk dalam pemeriksaan atau BAP di kepolisian, biasanya ada surat pemanggilan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah mendatangkan seorang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini dilakukan untuk membuat terang sebuah tindak pidana dan untuk memberikan keyakinan bagi penyidik bahwasannya di dalam menyusun BAP tersebut tindakan yang disangkakan terhadap seseorang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan di dalam sebuah undang-undang yang disangkakan terhadap seorang tersangka. Lantas mengadakan penghentian penyidikan atau SP3. Selanjutnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan ini dimiliki oleh seorang penyidik kepolisian ataupun penyidik dari pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tugas dan fungsi penyidikan. Saya lanjutkan ya tentang setelah dari tadi pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan itu tersebut, penyidik apabila memulai sebuah penyidikan, penyidik dapat membuat SPDP, jadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada jaksa penuntut umum atau kejaksaan, khususnya untuk jaksa penuntut umum. Dalam pasal 109 ayat 1 dalam hal penyidik Polri telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan sebuah tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, jaksa penuntut umum.
Dalam pasal 107 ayat 2, dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik PPNS. PPNS ini adalah pejabat pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil, dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal ini adalah PPNS ya. Dalam hal ini adalah PPNS. Lantas ada yang namanya upaya paksa yang dimiliki oleh seorang penyidik ya. Upaya paksa yang dimiliki oleh seorang penyidik. Upaya paksa ini ada beberapa item atau beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah pemanggilan. Pemanggilan tersebut diberikan kepada saksi maupun tersangka. Lantas ada penangkapan, ada penahanan, ada penggeledahan, dan ada penyitaan terhadap barang-barang bukti atau barang-barang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Kesemuanya ini adalah upaya hukum yang dimiliki oleh seorang penyidik berdasarkan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti, sehingga nantinya akan dapat disusun sebuah berkas atau berita acara pemeriksaan yang lengkap atau P21 yang akan dikirimkan ke kejaksaan dan akan dipergunakan oleh jaksa untuk menyusun sebuah surat dakwaan. Demikian untuk sesi kali ini tentang materi penyelidikan dan penyidikan. Untuk selanjutnya akan ada seksi pendalaman tentang penyelidikan dan penyidikan ini akan saya berikan untuk seksi pendalaman terhadap materi tersebut. Terima kasih atas partisipasinya untuk menyaksikan video saya ini. Salam keadilan, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.